Tertiba apa pakai sapi nak? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba lahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi atharihi falyasil rahimah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah rahimakumullah, mari kita kirimkan ila hadratil nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita masih gerakkan langkah kaki kita, gerakkan satu hidayah cahaya sehingga kita bisa menuntut ilmu, mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang agung besar, maka jangan luput dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersyukur dari nikmat ilmu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang belum kita ketahui. Malam yang siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, maka dia akan mendapatkan ilmu yang belum dia ketahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba lahu an yubsata lahu fi rizqihi. Man utawi sapa wong ahabba suka sapa man lahu bagi dirinya untuk mendapatkan sesuatu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya, wa yusalahu fi athari, dilanggengkan umurnya, kalian sudah maka sambung selama niat untuk ilmu, tambah lagi tegak niat untuk silaturahmi. Nah, kalau kita silaturahmi ini terjalin dengan apik, dengan bagus, kasih sayang, kerukunan, kedamaian di antara kita, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu akan tercurah-curah kepada kita semua. Amin. Dengan rahmat ini walaupun makan di depannya hanya kurma saja, tapi terasa kurma sekali. Ya. Karena yang ada cuma di situ, Ustaz. Rasanya Cuma di situ. rasanya teh Ustaz. Tapi kan ada rahmat ini. Ketimbang ada apa-apa, tapi kalau nggak ada rahmat, nggak ada kasih sayang, kita makan itu enggak. Dan kita males. Kan gengsi kan. Apa ya? Siapa? Kan nggak ada rahmat. Jadi rahmat ini kalau rahmat itu
Dulu sama para sahabat, duduk sama sahabat di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sekarang duduk di sini dan dia ada silaturahmi yang terputus, maka jangan duduk bersama kami. Maka satu pemuda berdiri langsung meninggalkan majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menuju bibinya, kemudian minta maaf karena ada cekcok, ada perselisihan keluarga pada bibinya. Bibinya memberikan maaf juga, sama-sama minta maaf juga, saling memaafkan. Kemudian pemuda tadi kembali ke masjid lagi, duduk bareng sama Nabi sama sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dalam satu perkumpulan tapi dia memutus silaturahmi, maka rahmat tidak akan turun dalam pertemuan tersebut. Maka rahmat tidak akan turun dalam pertemuan tersebut. Dan sedikit membahas silaturahmi. Silat artinya nyambung, silat rantai ya. Makanya silsilah itu bahasa Arabnya silsilah. Indonesia mengadopsi dari bahasa Arab silsilah, rantai. Silat artinya menyambung, rahmi atau rahmi artinya kasih sayang. Sebenarnya Pak, kalau kita punya hubungan yang harmonis baik kepada saudara kita, kalau kita mau datang ke saudara kita, itu bahasanya bukan silaturahmi sebenarnya, tapi ziarah. Apa? Kita tahunya ziarah itu ke makam. Ya, tidak hanya ke makam, ziarah itu ada ziarah pada orang yang hidup, ada ziarah pada orang yang mati. Ziarah. Ziarah. Sekarang kita mengucapkan ziarah, ingatnya mesti langsung kubur. Karena ziarah itu orang hidup, orang mati. Bisa ziarah ulama, ziarah orang pejabat, ziarah orang fakir, orang kadunia, orang kaya, itu ziarah. Karena nggak ada permusuhan. Tapi kalau sebelumnya ada cekcok permusuhan, baru kita katakan silaturahmi. Karena silah itu menyambung, rahmi artinya kasih sayang. Segala sesuatu yang nyambung itu berarti pernah putus baru sambung. Cuma ya istilah hanya istilah, tapi setidaknya kita paham. Kalau suatu saat bilang ayo ziarah mana? Ziarah itu ke tempat ustaz atau ke tempat bapak ini, berarti ya benar, kan ziarah. Ini Indonesia punya istilah sendiri, silaturahmi tidak masalah. Makanya di dalam hadis, siapa yang memutuskan silaturahmi ya benar, nggak akan mendapatkan rahmatnya karena yang memutuskan silaturahmi. Karena silaturahmi bukan memutuskan ziarah. Maka seperti apapun jaga silaturahmi, jaga persaudaraan, kerukunan, seperti itu. Dan setiap ada permasalahan, ya kita harus langsung cepat menyelesaikan. Kata Nabi, haram saudara muslim satu pada saudara muslim yang lainnya mendiamkan selama lebih dari 3 hari. Boleh kita cuek Pak sama saudara kita, boleh nggak sapa terus sama, tapi jangan lebih 3 hari. Kecewa, pasti orang pernah kecewa, sakit hati pernah, tapi jangan lebih dari 3 hari. Dan saya yang akan sampaikan di sini mukadimah. Itu yang bagusnya orang-orang Pakistan. Saya pernah di Pakistan. Saya bicara bagus. Karena setiap negara punya kebagusan, punya kekurangan. Di Pakistan itu setiap masalah ya diselesaikan langsung. Dan kalau sudah masalah itu selesai ya sudah. Seumpama berantem di majelis, di pondok itu berantem ya. Habis itu damai ya sudah damai. Itu nanti istirahat, makan di kantin, baru lagi. Seakan-akan kayak enggak. Kita sampai sebagai orang Indonesia kita ada heran. Oh ini tadi berantem di mana? Di kelas, makan bareng di kantin. Kalau kita gimana? Simpan. Delik sak. Walaupun lapar kayak apa, kalau sudah berantem tadi di kelas, nggak masuk ke kantin. Yang bisa saran kantinnya mana?
mahal sekali. Rapaten. Nah ini yang harus kita walaupun setiap suku, setiap daerah punya keutamaan, tapi kita lihat bagaimana keutamaan itu yang kita berikan supaya kita menjadi insan kamil. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah semua, alhamdulillah kita sudah akan mulai suratul Adiyat. Suratul Adiyat ini surat Makkiyah. Ada yang mengatakan surat Madaniyah. Jumlahnya 11 ayat. Jumlahnya ada 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Adiyat ini artinya berlari kencang. Apa siapa yang berlari tidak dijelaskan, tapi ditafsir nanti akan dijelaskan. Yang berlari kencang. Wal-'adiyati dhabha, dan yang berlari kencang. Dhabha, yang bersuara terengah-engah alias menggeng-menggeng. Nah, kita kalau sudah ada lafaznya kita paham, apa kita tahu artinya, minimal ada gambaran. Berarti yang menggeng-menggeng itu ya, kalau manusia ya hewan. Menggeng-menggeng itu artinya terengah-engah. Kalau bahasa Jawanya terenggeng dua. Menggeng-menggeng. Nah, tafsirannya wal-'adiyati al-qail ta'addu fil ghusbi wa tadhbahu. Tunggangan ataupun hewan perang, yaitu kuda perang, fil ghusbi, di dalam peperangan, wa tadhbahu, yang menggeng-menggeng, yang terengah-engah. Saking kencangnya menggeng-menggeng. Saking kencangnya, jangan dikira kuda itu tidak terengah-engah, tetap aja terengah-engah. Karena segala sesuatu kalau dia itu memaksimalkan tenaga, itu kebanyakan ya terengah-engah. Nggak hanya lari, maka sesuatu yang berat saja kita. Maka tafsirnya dhabhan huwa sawtu ajwafiha idza ada. Suara kuda perang tidak ada ketika dia lari. Mayoritas ulama ini ikut pendapat Ibnu Abbas, mengatakan wal-'adiyat artinya adalah kuda perang, karena larinya kan. Tapi ada sebagian ulama juga mengikuti pendapat Sayyidina Ali. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, Sayyidina Ali juga sahabat Nabi. Ibnu Abbas berpendapat ini kuda perang. Kalau Sayyidina Ali berpendapat yang dimaksud ini adalah unta. Apa? Unta. Dan jangan dianggap unta nggak bisa lari. Cuma kalau kuda ini terengah-engahnya, menurut Ibnu Abbas ini maksudnya karena larinya. Kalau unta terengah-engahnya karena mendapatkan beban yang berat. Pandangannya sekarang ya, unta ini kusor, larinya nggak seberapa tapi muatannya. Nah, itu mobilnya geng-geng, cuman dia geng-gengnya beda maksudnya. Tanjakan, over muatan. Jadi sudah bisa dipahami Pak ya. Kalau Ibnu Abbas, mayoritas ulama mengikuti pendapat Ibnu Abbas, ini maksudnya kuda perang. Nah, kita terjemah Quran, kebanyakan ya kuda yang berlari kencang, kuda berarti kuda perang. Nah, kalau Adiyat, apa kalau Sayyidina Ali mengatakan ini unta. Sayyidina Ali berpendapat ayat ini turun ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perang Badar. Sedangkan perang
kudanya cuma dua, yang lainnya unta, ataupun yang lainnya nggak pakai kuda, cuma dua saja kudanya. Nah, wal adiyah ini jamak. Sedangkan dalam bahasa Arab ada tunggal, ada tasniyah artinya dua, ada jamak lebih daripada 3 ke atas, itu namanya jamak. Sedangkan ini menunjukkan 3 ke atas. Kalau itu kuda, ketika perang Badar nggak mungkin, karena ketika itu unta yang banyak, kuda cuma dua. Seharusnya tasniyah menyebutkannya 2 kuda yang banyak. Nah, kalau Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan pendapatnya apa? Yang namanya lari kencang pada waktu itu ya itu udah masalah jabbar banyak tujuannya itu intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang terang-terangan. Wal adiyati dhabha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wawunya di sini bukan dan tapi wawu kosam, demi. Dan sekali lagi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, tandanya apa? Ingin menunjukkan pentingnya terhadap perkara yang dijadikan sumpah. Dan Allah bebas sumpah menggunakan nama makhluknya apapun. Tapi kalau manusia tidak boleh sumpah kecuali pakai nama Allah. Sumprit. Oh, nah, lantas ada bertanya, kalau sumpah kesambar beledek itu gimana maksudnya? Itu yang dimaksud kalau dia sumpah kesambar beledek itu maksudnya demi petir, itu nggak boleh. Tapi kalau kesambar beledek itu maksudnya ada lafaz yang dibuat sumpah tetap sumpah, saya siap menerima resiko disambar beledek. Itu baru tidak apa-apa. Tapi yang nggak boleh sumpah demi apa? Nah, sumpah demi apa? Orang bilang biasanya sumpah demi ibu bapak saya. Itu yang dimaksud bukan terus ibu bapaknya yang dijadikan sumpah, tidak. Tapi pentingnya ibu dan bapak. Yang nggak boleh sumpah. Sumpah pocong beda. Sumpah pocong itu kita disumpah prosesnya di pocong. Ini tradisi saja, nggak ada dalil syar'inya tidak. Ini cuma di Indonesia juga sumpah. Wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabhan terengah-engah. Fal muriyati qadha, kemudian muriyati memercikkan api, muriyati al khail turina yang memercikkan api, kuda yang memercikkan api. Qadhan dalam hal ketika menampakkan kakinya, memukulkan kakinya. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ini maksudnya gimana? Kuda memercikkan api ini kuda yang kayak naga. Kuda itu kukunya kuat, bahkan sering dipakai sepatu kuda besi. Itu kalau lari kencang di atas bebatuan itu seakan-akan apa? Bukan hanya seakan-akan, memang tampak seperti memercikan ikan besi. Kalau tidak dipakai sepatu besi, kukunya saja itu kita naik delman saja juga lihat videonya sampai kukunya dipotong pakai apa? Kayak nggak tega karena kayak bukan kuku. Gerinda pakai gergaji. Kalau pakai sepatu besi ini ya melihatnya membuat baik atau enak kuda juga. Kayak nggak tega ya. Nah ini kalau versi yang memang mengatakan wal adiyah adalah kuda yang berlari. Nah kalau unta maksudnya apa? Masa ya unta kasih sepatu besi unta? Nah kalau unta yang dimaksud fal muriyati qadha, memercikan api ketika memukulkan kakinya, menapak
qad'an bihawafiha idza sarat fil ardi datal hijarah billail. Nampaknya itu pun bukan siang hari. Apa? Ketika malam hari. Kalau siang hari ya nggak terlalu nampak percikan apinya. Tapi kalau malam hari ketika gelap nampak itu apa? Kumpulan daripada unta ataupun hijarah. Ketika menapaki bumi yang ada datar hijarah, yang ada batu-batu. Di Arab ya banyak batu ketimbang lumpur, makanya batu. Falmughirati subha, falmughirati yang menyerbu subhan pada waktu subuh. Kuda perang lari kencang di waktu subuh menyerang. Nah, ini suatu ketakutan tersendiri ketimbang selain daripada waktu subuh. Kalau bapak ibu pernah nonton, kayaknya pernah nonton drama apa namanya, klasikal apa dulu ada itu pasar kali tenang-tenangnya lalu lalang gitu. Cuma di drama-drama di biasanya di TV pasar. Kalau ada beberapa rombongan udah langsung semua kan udah dia jero-jero dilempar-lempar gitu aja gimana. Kita nggak usah sebutkan televisinya ya. Misalnya I, kalau disebutkan Indonesia nanti jadi tahu semua. Drama itu gimana? Inisialnya I saja. Saya nggak tahu. Falmughirati subha yang menyerang pada waktu subuh. Nanti saya jelaskan kalau sekarang memang masih saya tahan dulu, masih bingung kan soal apa. Al-Qail tuhiru ala adui waqta subuh bi gharati ashabiha. Rombongan pemuda tersebut masuk waktu subuh untuk menyerbu. Ini kalau yang menafsirkan bahwa dia adalah kuda perang. Nah, kalau yang mengartikan adalah unta, maka yang dimaksud ini bukan menyerbu ke suatu pasukan musuh di waktu subuh, tidak, tapi perjalanan dari Musdalifah ke Mina. Itu waktu subuh. Arafah, Musdalifah, Mina. Jadi orang-orang dulu haji itu pakai unta. Makanya kalau di Sunnah masuk waktu subuh. Kata Sayyidina Ali ini masuk unta. Fa'atarna bihi naqa'an, fa'atarna menerbangkan bihi naqa'an debu. Naqa'an ini gubaran lisyidati harkatihina, saking geraknya itu kuat makanya sampai apa? Terbang-terbang itu. Ya, pokoknya kalau gambar-gambar seperti ini kalau yang kita saksikan ya hanya di TV atau di film. Awalnya cerah, gara-gara ada rombongan kuda, satu kuda saja karena nampaknya kuat sekali kencang, jadi debu-debu itu terangkat terkena angin. Gambarannya kalau kita ngebut pakai motor di tanah terus rem cakram belakang terus ada debunya, itu gambaran kecilnya. Nah, kalau ini mau kuda atau unta sama saja, intinya ketika jalan atau berlari kuda-kuda fa'atar nabi hinaka, debunya itu berhamburan berterbangan. Fawasaqna bihi jamaah, kemudian masuk ke
fawasatu nabi menuju atau menyerbu jamaah pasukan musuh. Ini bagi versi yang apa? Versi mayoritas ulama mengatakan itu kuda perang. Tapi kalau unta maksudnya apa? Maksudnya masuk ke Mina atau masuk ke Musdalifah jamaah. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan jamaah ini adalah prosesi, salah satu prosesi dari manasik haji atau menggunakan. Tapi versi tafsir jalan lain tetap mayoritas apa? Masih menunjukkan minal adui, berarti masuk ke apa? Kumpulan musuh, aduinya, artinya musuh. Berarti masuk versi yang mengatakan itu. Nah, ayat 1 sampai ayat 5, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang akan ditekankan? Maka ayat yang ke-6. Saya katakan warung nasi kuning di sana enak sekali. Ya, orang percaya, ada orang yang di. Tapi kalau ngobrol sama orang yang nggak percaya atau yang ragu, sumpah warung sana yang nasi kuning itu, jual nasi kuning enak sekali, itu sudah menguat ditambahi sumpah. Maka ini hanya perumpamaan atau sumpah Allah bagi orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap hari kiamat. Maka orang kafir itu diajak berpikir, hari pembalasan ini kan belum terjadi, nggak dipercaya orang kafir. Orang kafir menerka-nerkanya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pergerakan kuda atau unta di sini, bahwa nanti gonjang ganjingnya hari kiamat itu sebagaimana, yaitu tadi kita dalam keadaan menang, tapi ada suara gemuruh kuda, apalagi itu dari kaum musuh datang pada waktu subuh. Dan ini pun dikerjakan Nabi. Dulu Nabi ketika perang pernah masuk ke kawasan musuh itu waktu subuh. Kalau satu kawasan yang akan diserang itu kok terdengar azan, Nabi SAW berhenti, nggak jadi memerangi. Tandanya memang ada orang Islam. Tapi kalau nggak ada dengar azan, berarti ya orang kafir. Tapi tidak sering sekali. Kalau perang itu saja sudah mengerikan, apalagi kalau kita diserang dalam keadaan pagi itu, dalam keadaan masih tenang-tenangnya, tahu-tahu datang pasukan berkuda. Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang kehidupan zaman dahulu, bahwa apa? Yaitu tadi kondisi tenang, diserbu pasukan berkuda ini sangat, Masya Allah, sangat mengerikan sekali. Karena zaman dulu itu binatang andalan adalah kuda. Ada satu negara, bahkan termasuk Indonesia, melambangkan suatu kesetiaan dengan hewan. Hewan apa Pak? Pos. Hewan apa yang sering kirim surat? Ada satu negara di Eropa, bahkan di Eropa, saya pernah dengar itu melambangkan kesetiaan dengan anjing. Bahkan orang Eropa itu terbiasa melihara anjing. Kenapa? Karena ketika tua anjing lebih setia ketimbang anaknya. Anjing lebih setia ketimbang anaknya. Makanya mending ngurusi anjing karena nanti dia menemani. Kalau anaknya sudah, sampai ada itu ulama gimana? Itu tubuh anjing yang itu menggambarkan bahwa anjing itu sangat sudah akrab setianya sama majikannya, sama yang punya. Dia disuruh nunggu di situ, pokoknya nunggu situ. Nggak tahu yang punya ini meninggal dunia, nggak balik-balik, tapi anjingnya masih di situ.
Kalau dengan anjing otomatis ya enggak. Dengan merpati ya, merpati di padang kayak seperti itu di daerah daerah panas enggak jarang. Tapi dengan nah, orang-orang kafir diajak pikir oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya akhirat, enggak percaya kiamat, tidak apa-apa. Dalam hati, ya memang hal itu belum terjadi, tapi bagaimana cara menggambarkannya? Salah satu yang digambarkan dengan yaitu tadi dengan wal adiyati dhabha sampai ayat yang ke-5. Kalau masih pasukan berkuda itu sudah mengagetkan kita, membuat kita bingung, khawatir, takut, apalagi nanti ketika hari kiamat. Kalau debunya saja, debu daripada bekas larinya kuda saja sudah membuat kita takjub, apalagi nanti semua dijadikan debu. Dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan ayat 1 sampai ayat 5? Ini juga memberikan pengertian bahwa hewan saja ini diberikan makan majikannya, dibersihkan itu kadang seminggu sekali, baik itu kuda atau unta. Itu saja setia sekali kepada pemiliknya. Tapi kenapa manusia dibiayai oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, berikan rezeki oleh Allah, difasilitasi oleh Allah, tapi kok tidak mau taat kepada Allah? Makanya pakai perumpamaan hewan. Hewan saja tahu cara berterima kasih. Kenapa ke orang ini? Kalau orang kafir ya bukan masalah bersyukurnya, tapi yang pertama kali ditembak apa? Masalah keimanan. Kalau sama orang kafir berarti tandanya bukan masalah ikhlas. Gak mungkin ayat ikhlas ditujukan ke orang kafir karena dia pintu pertamanya belum beriman. Tapi kalau ini mukotok dalam arti ibrah daripada orang-orang beriman, ini menunjukkan kepada kita, memperingatkan kepada kita tentang pentingnya rasa bersyukur. Hewan saja hanya 2 tahun diurus benar-benar itu setia sekali. Tapi kenapa manusia berpuluh-puluh tahun tapi tidak tahu cara berterima kasih kepada Allah? Bahkan Nabi Ayub ada yang mengatakan sakit sampai semuanya korengan, sampai semua dagingnya habis. Istrinya bilang, sampai itu Nabi masa seperti ini? Maka kata Nabi Ayub, saya tidak mengeluh. Kenapa? Karena saya sudah 70 tahun hidup dalam kesehatan. Wajar kalau sekarang saya diberi sakit. Nah, manusia ini kadang bahkan lebih parah daripada anjing. Apa? Anjing itu dipukul 9 kali, dikasih makan 1 kali. Ingat, dikasih makan 1 kali. Manusia dikasih makan 9 kali, dipukul 1 kali. Ingatnya? Dipukul. Terima kasih sudah makan. Anjing udah dipukul, habis itu dikasih pulang, nurut. Kalau dipukul 7 kali. Kalau manusia kasih makan 10 kali, sedikit saja kadang kita punya sesuatu tindakan yang nggak pas, lupa itu 9 atau 10 kali kita pernah berbuat. Makanya ada hadis Nabi SAW, itaki syarroman ahsanta alaihi. Kalian lebih takutlah kepada orang yang kalian berbuat baik terhadapnya. Takutlah kepada orang yang kalian berbuat baik kepadanya. Apa maksudnya? Kalau kita syarroman ahsanta alaihi, takutlah atas keburukan seseorang yang kalian sudah berbuat baik kepadanya. Apa contohnya? Kalau kita takut terhadap keburukan orang yang kita benci, musuh, ini hal yang sudah lumrah, karena tahu itu memang bukan orang yang kita suka. Maka kita syarroman ahsanta alaihi, takutlah kalian kepada orang yang kalian sudah sepenuhnya mencurahkan kebaikan, tapi dia ternyata berbuat buruk kepada kalian. Ini kalau sampai terjadi, seorang anak sudah berikan ini, berikan itu, berikan ini, berikan itu sama seorang bapaknya, ibunya. Tapi tahu-tahu apa? Dia bawa ke rumah,
praktis ya. Dan bilang kepada orang tuanya, Pak, kalau saya nggak dinikahkan sama itu, saya akan pergi dari rumah. Gimana kira-kira? Diurusi 15 tahun baik-baik, dikasih apa yang diinginkan. Tahu-tahu dia lebih memilih orang lain yang dominan ketimbang orang tua. Tapi kalau itu orang lain, ya usah bodoh. Kalau anaknya orang datang ke kita, kalau saya tidak dinikahkan dengan itu, Pak, oh, kamu siapa? Ya saya ini bapak saya. Aku masih ini, ya nggak tahu kan jadi contoh. Itaqi syarra man ahsanta alaih. Lebih takutkah kalian terhadap keburukan seseorang yang kalian sudah maksimal mati-matian berbuat baik kepada? Sudah dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, diurusi rumahnya, nggak tahu ya. Izin mau nikah lah. Gimana perasaannya seorang wanita? Hancur Mina. Sudah diurusi baik-baik, kecuali kalau memang nggak ngurusi baik-baik, nah itu udah. Makanya lebih khawatirlah kepada seorang yang kita. Tapi kekhawatiran ini bukan berarti khawatir yang tapi lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Makanya mencintai sesuatu sedang-sedang saja, membenci pun sedang-sedang saja. Kata ulama kiai kami dijawab, pokoknya orang yang jos cinta, jos benci bisa dihilangin. Apa maksudnya? Orang mau cinta sekali itu nggak lama ya, nggak lama. Baik di dalam ibadah itu seperti itu. Jos tahajud 10 rakaat setiap malam. Kata kiai kami dikilangin saja. Paling betah-betah sebulan. Setelah itu sembuh rokok. Mending 2 rakaat, 4 rakaat setiap malam, tapi ajak apa aja? Begitu yang benci, sudah pakai kumah. Gimana dalilnya? Kurung nazilah, nggak ada kurung setiap subuh. Nggak lama kemudian dia duduk dalam satu majelis, dia malah jadi orang yang sangat kuno dibandingkan orang yang biasa. Tidak kuno. Sebaliknya juga orang nggak kuno, Muhammadiyah. Besoknya malah dia nggak kuno, dia juga ya, tidak kuno kan? Makanya benci yang sedang-sedang, mencintai itu yang apa? Sebelum saya sampaikan, kita ini punya apa? Asal yang mana di hati ataupun di kalau kita ini ya, bukan doa tapi batin. Itu ada sesuatu yang sudah gini. Setiap kita tenang itu sudah gini. Kalau kita terlalu cinta, dia jadi gini. Terlalu benci, jadi gini. Dan kalau orang sudah terlalu susah untuk menentukan suatu kebijakan dalam suatu masalah. Nah, saya pernah sampaikan juga ini sifatnya sudah dilatih oleh para hakim-hakim kejaksaan. Apa? Dalam memutuskan suatu perkara, nggak boleh dengan cinta, nggak boleh dengan benci. Harus tengah-tengah benar. Kalau cinta hukumnya menjadi salah, kalau benci pun menjadi salah. Nah, kenapa orang marah itu nggak boleh memutuskan sesuatu? Karena kondisi marah itu sudah biasanya gini, jadi gini. Maka yang akan diputuskan adalah sesuatu yang pasti tidak bijak dan pasti dia akan menyesal. Kalau marah, wudhu gak mandi. Kalau gak mandi, mandikan orang lain. Jangan memutuskan perkara dalam kondisi. Pokoknya bisa dilihat orang yang memutuskan segala sesuatu dengan marah, gak bagus itu keputusan, gak bagus. Nah ini harus dimiliki oleh figur-figur pemimpin. Kalau jadi pemimpin nggak boleh memihak ke satu pihak, harus objektif, harus objektif. Termasuk jadi ustadz ulama itu seperti juga, Pak. Bahkan kalau semua ada orang cekcok, satu orang taat ibadah, satunya malas-malasan ibadah, itu nggak boleh walaupun yang benar-benar orang ibadah harus dibela, orang lain nggak boleh. Harus apa permasalahannya itu yang harus ditentukan. Karena itu menghubungi suatu permasalahan. Nggak boleh kita lihat. Apalagi kalau ada orang bilang itu usahanya, nggak jelas itu usaha. Nah, kalau ada orang bilang seperti itu, Pak, lihat dulu. Apa lihat dulu? Lihat dulu orang yang bilang seperti itu, apakah punya masalah dendam kepada orang yang didik.
nanti dulu. Beda kalau seumpama itu usahanya gak jelas, tapi dia gak punya masalah sama sekali. Bisa jadi memang gak jelas usaha. Orang datang ke orang saya, itu gak jelas usahanya. Oh, iya. Tapi suatu saat saya pernah lihat, ternyata di jalan pernah idol-idolan. Ya gak idol bukan, pernah idol-idolan. Orang yang bilang usahanya gak jelas sama orang yang dibilang usahanya tidak. Berarti orang yang bilang itu usahanya gak jelas, itu bukan karena usahanya gak jelas, tapi karena ada perasaan, rasa ini. Nah, irinya itu berarti yang melandasi bukan usahanya gak. Tapi kalau orang ini saya gak punya masalah ini sama orang itu. Oh, bisa jadi juga usahanya tidak. Jadi sumpah Allah Subhanahu wa taala 1 sampai 5 ini juga mengandung makna pengertian apa? Allah ingin memaparkan kepada orang kafir, binatang saja tahu rasa bersyukur berterima kasih. Maka penekanan dari sumpah Allah itu terletak pada ayat ke-6 apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Ini yang mau ditekankan oleh Allah lewat sumpahnya tadi. Innal insan, inna satu menit al insan manusia. Yang dimaksud sini al kafir li rabbihi lakanud, kepada Tuhannya lakanud, lanya sungguh, kanud atadruna minal kanud. Nabi pernah tanya, kalian tahukah sahabat apa itu kanud? Nabi menjawab, Nabi tanya, Nabi juga yang menjawab, kanud itu adalah orang yang makan tapi nggak mau bareng-bareng. Ada juga pernah bilang, kanud itu siapa? Orang yang tunggangannya kosong, motornya kosong tapi nggak mau bonceng. Pokoknya kanud berarti orang pelit. Tapi di sini saya disebutkan likufuri, yadhidu nikmatahu ta'ala. Kufur gak mau bersyukur atas nikmat Allah. Jadi kami itu pelit dalam arti apa? Gak mau bersyukur alias syakur itu lawannya daripada kanud. Syakur itu apa? Syakur itu seperti tanah yang subur, ada tanamannya, dikasih air tumbuhnya subur. Padahal cuma satu air saja. Begitu juga orang syukur itu siapa? Syakur, orang yang dikasih sedikit tapi merasa itu banyak. Siapa orang syukur? Orang yang memberi banyak tapi itu yang merasa masih sedikit. Bisa dipahami? Jangan diberi banyak merasa masih kurang. Jangan merasa memberi baru sedikit tapi sudah merasa banyak. Jangan dibalik-balik. Kalau kita sudah sedekah banyak, itu masih sedikit. Mana menyumbang 500.000? Iya, itu uang saya terakhirnya. Aturan kalau orang yang bersyukur apa? Itu baru sedikit dari uang saya. Orang kaget, gede sekali uangnya. Berarti uangnya masih banyak. Begitu kalau diberi, mana kita kayaknya diberi sesuatu sama kayak. Dia pemberiannya masuk dahsyat sekali. Gula seperempat Karung. Seperempat karung. Jadi orang syukur siapa? Ya, gulanya terus di sini. Nah, kalau kamu siapa? Orang yang pelit. Ya sebaliknya, orang yang gak mau bersyukur alias kufur. Kalau kufur versi orang kafir berarti ya kufurannya kafir. Tapi kalau versi orang Islam, orang beriman berarti artinya jangan pelit sama Allah. Binatang saja diurusi gak pelit perhatian kepada Allah. Allah gak minta apa-apa, cuma minta perhatiannya saja. Minta perhatian. Itu pun kita sudah mencurahkan perhatian, itu kadang belum tentu dipandang oleh Allah. Ada caranya jadi rasa salah. Nah, penegasan Allah
bisul'i. Orang nanti keburukannya, termasuk kepelitannya, keingkarannya, ketidaksukaannya, dia pasti akan mengetahui dengan sendirinya. Cepat baik itu di dunia, secara lambat baik itu nanti di yaumil qiyamah. Kalau secara dunia kapan? Pernah tidak Pak? Ada orang minta-minta, kita tidak kasih, tapi kita sudah lewat 100 meter, kita bilang dalam hati, kenapa kok saya tidak kasih? Ada bahasa kasarnya komplitmu ya. Tapi itu terpikir terkatanya setelah sudah melewati beberapa puluh atau mungkin beberapa ratus meter. Motor kita kosong, ada orang di jalan, nah kita ragu apa ngambil atau enggak. Tapi kalau sudah lewat terus, alangkah sekali. Ada mau ke sana itu. Nah, secara tidak langsung itu adalah dia syahid apa? Mengakui menjadi saksi atas kepelitannya. Otomatis ngaku tidak? Dia ngaku. Secara tidak langsung komitmennya. Kalau cantik masuk. Jahat mengakui. Itu harus bisa. Pintar merosot, jangan merosot. Pintar. Harus pintar merasa. Itu secara lambat, secara cepat di dunia pasti merasa menjadi syahid apa? Mengetahui kepelitannya sendiri, keburukannya. Nanti secara lambatnya kapan? Di akhirat. Nanti di akhirat otomatis semua dibuka dan dia pasti akan menyaksikan sendiri dan tidak bisa memungkirinya. Enggak butuh pengakuan dari orang lain kalau nanti di akhirat. Ternyata yang benar seperti itu. Lirabbihi lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Penegasan selanjutnya wa innahu lihubbil khair wa innahu satamani. Orang kafir itu tadi yang dimaksud orang pelit, lihubbil khair, cinta kepada khair. Khair artinya apa? Kebagusan, kebaikan. Tapi yang dimaksud sini adalah al-mal, harta benda. Kenapa khair kalau dikatakan dimaksudkan harta benda? Orang Arab menyebut harta itu kadang kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang zaman dahulu merasa, bahkan tidak hanya zaman sekarang juga merasa, kalau sudah dapat harta itu tanda mendapatkan kebaikan. Makanya harta disebutnya khair, orang-orang dulu. Terus coba saja lah, kalau dapat nikmat harta itu seakan-akan sudah kayak, pokoknya pasti dirinya jadi baik pokoknya, gagal. Di pasar gak pakai motor saja, kalau uangnya banyak gagal. Ngerasa dia itu motor lewat paleta beli juga. Makanya orang Arab menyebut harta dengan khair, seakan-akan kalau sudah dapat harta pasti dapat kebaikan. Apa yang tidak bisa dicapai dengan harta orang-orang dulu sampai sekarang pun. Nah, ada ulama terkini mengatakan khair di sini adalah maksudnya apa? Harta. Kenapa disebut dengan khair artinya kebaikan? Karena harta itu yang dinamakan harta harus sumbernya baik dan harus digunakan juga baik. Kalau bukan sumbernya baik, pentasannya juga baik, maka bukan harta, musibah. Maka wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya kecintaan terhadap harta lasyadid, sangat-sangat, dia temenan. Kalau terjemahnya sesungguhnya orang kafir sangat mencintai harta. Ayat syadidil hub lahu faya baqilu bihi. Cinta dan bakhil. Kalau cinta harta itu bukan kesalahan, Pak. Fitrahnya manusia. Mau seorang ustaz kayak apapun ke masjid bawa motor, kok tiba-tiba keluar masjid motornya hilang, bohongnya. Cuma kecintanya kecil. Kalau kecintaan yang besar ya sampai dosa-dosa itu ada. Kita ganti, nggak pulang dari masjid kalau nggak diganti motornya. Harus
cinta terhadap harta itu wajar, kebendaan saja. Tapi kecintaan yang sangat faya bafilubi dan mengakibatkan bakhil, baru ini dikatakan kanud. Apa kanud? Pelit. Cinta harta tapi menghantarkan kepada apa? Kepelitan. Kepelitan, ini baru nggak boleh. Tapi kalau cinta harta mengakibatkan membawa kepada sifat pemurah, maka tidak apa. Nah, ini salah satu bantahan bahwa kita tidak boleh mencintai harta. Nggak ada itu namanya, itu memang fitrah. Apa beda cinta harta dengan cinta anak kita, cinta istri kita? Sama-sama benda tuh. Cuma yang satunya benda hidup bisa jalan, kalau satunya motor dijalankan. Ini sama-sama benda. Ini kalau dibilang nggak boleh cinta mobil, tapi dia cinta sama istrinya, sama dia bohong. Istrinya juga benda kok, benda ini. Itu kalau istri bisa dijadikan untuk bekal ke surga. Lah kalau mobil memang nggak bisa, tambah bisa. Nawa itu niat beli Alphard untuk jemput Ustaz ngaji tafsir. Wah. Gagal. Lihat itu. Insya Allah. Gagal sesuai nafsu. Alasannya jemput seminggu sekali. Tapi 8 kalinya entah kemana. Bulan pertama saja. Jadi cinta kepada sesuatu ini fitrah. Tapi cinta yang sangat dan mengakibatkan bakhil, kalau harta itu bakhil, kalau cinta kepada anak istri mengakibatkan lalai, baru itu yang negatif, yang bakhil. Tapi sama saja. Tapi orang-orang tasawuf ahli sufi mengatakan berusaha untuk meminimalkan rasa cinta kecuali hanya kepada Allah. Tapi yang perlu dilatih, apa-apa itu perlu dilatih. Saya tidak katakan kehilangan sesuatu ini suatu hubungan, tidak. Tapi kalau orang sudah pernah kehilangan mobil, suatu saat kehilangan sepeda, insya Allah sikapnya lebih bijak ketimbang orang yang belum pernah kehilangan apa-apa, tapi dia kehilangan karet gelang. Karena levelnya tinggi sudah pernah, rendah gampang. Rendah. Kalau semua ada iuran 100.000, susah sekali. Ya, karena dia mungkin belum pernah kehilangan 100.000. Atau ada penagih, kan dalam ayat sudah tahu kok, haknya orang miskin ada pada orang kaya. Kalau orang kaya ditagih juga. Mungkin program pemerintah nggak boleh mengemis berkeliaran, itu membantu orang kaya, karena dia sebagai amil zakatnya itu ya orang kaya, orang miskin. Satu ulama Jawa Barat bilang kalau perlu orang kaya ini datang nih, minta jatahnya. Berapa persen? Kalau bukan zakat, berapa persen Pak? 2,5%. Banyak sekarang tuh orang nggak makmur apa ya? Kan orang kayanya nggak mau mikir, orang kaya nggak mau, orang kaya nggak mau peduli. Kadar fakru ayatun kufur, hampir-hampir orang miskin menjadi kufur, kafir, murtad. Ya gara-gara apa? Gara-gara kemiskinannya. Yang salah siapa? Yang salah orang kaya. Kenapa nggak mau mengeluarkan hak? Saya yakin kalau bos-bos PT yang Islam-Islam itu zakatnya benar, makmur itu orang miskin sekitar, makmur. Masalahnya nggak mengeluarkan zakat. Baik itu zakat wajib atau zakat sunnah. Zakat mana yang wajib? Zakat sunnah itu sedekah, maksudnya infak, sedekah, zakat sunnah. Zakat wajib apa? Zakat fitrah, zakat. Ya Allah paling benci sekali dengan orang yang pelit, orang yang bakhil. Jadi kita sama-sama belajar. Dan kita menghargai daripada proses belajarnya seorang. Bisa jadi kita 10.000 kita mudah mengeluarkan, tapi orang lain susah. Kita harus menghargai. Gak boleh kita bilang kamu 10.000 saja susah, gak boleh. Bisa jadi dia 10.000, dia itu anggapan kita sebagaimana 100.000. Jadi gak boleh mengukur standar kita kepada orang lain. Jadi kita beli. Tapi kalau itu zakat, sedekah wajib, harus kita paksa, benar-benar harus paksa. Bahkan zakat wajib
fitrah mat ini harus secara terang-terangan, walaupun diproklamirkan supaya orang agak bayar. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala, apakah tidak ya'lamu, ia mengetahui, orang-orang kafir tahu, idza bu'thira ma fil qubur, naliko tatkala bu'thira ma fil qubur, ketika diobrak-abrik di dalam kubur. Apa maksudnya? Nanti ketika kita mati semua, nanti pun ada tiupan sangkakala kita bangkitlah. Maka nanti kuburan diobrak-abrik. Apa diobrak-abrik maksudnya apa? Minal mauta ay ba'atsu, dibangkitkan, manusia dibangkit. Kayak kita Pak, buku sudah rapi-rapi, tapi kita nyari sesuatu hanya di acak-acak lagi, seperti itu nanti juga itu. Nah ini sebagai penegas lagi, orang kafir apa nggak ingat nanti akan diobrak abrik di dalam kubur. Kenapa kok masih seperti itu? Wa husila ma fis sudur, wa husila hasil husila ataupun sesuatu yang bisa didapatkan. Wa husila ma fis sudur, dan nanti hasil apa-apa fis sudur yang ada di dalam dadanya, maksud dalam hatinya. Bayyana wa afroza, nanti akan dijelaskan, akan dipaparkan, akan diperlihatkan apa yang terdapat di dalam hatinya. Kita ini punya namanya bisikan hati. Bisikan hati. Pertama, bisikan hati yang kita rela orang lain tahu. Apa? Salah satunya nama kita. Kalau saya Ahmad, orang tanya, saya jawab Ahmad. Rela tidak saya mengeluarkan lafaz Ahmad? Rela. Kalau orang tanyanya memang nggak ada motif yang buruk, nggak ada motif yang buruk. Jadi ada bisikan hati yang kita rela diketahui orang lain. Termasuk salah satunya yang tadi contoh. Siapa nama tak? Nama saya Ahmad. Oh, itu namanya bisikan hati Ahmad. Karena nggak masalah nama saya tersebut. Kedua, bisikan hati yang kita nggak rela orang lain tahu. Apa? Niat buruk. Niat buruk. Ada anak muda naik motor, kebut sekali. Kita lagi ngaji, kebut di depan masjid malah beber-beber. Kenapa? Saya yakin setiap kita punya bisikan hati. Apa? Itu kalau halal dihukum sumpama bisikan. Kalau halal di dalam syariat, kritis kayak kutu mati halal. Yang lainnya punya wah kapal juga nabrak itu perapatan. Itu kan bisikan hati. Tapi nggak rela orang lain tak. Ataupun kebutuhan yang lain, mau maksiat, mau ngaji lewat organ joget, tujuannya ada, itu saya rasa punya bisikan hati. Tapi nggak ada orang tahu, mau pakai peci kok, ternyata bisikan hatinya sedang. Nah, yang ketiga ada bisikan hati, ada dalam dada yang itu kita tidak ingat sama sekali. Nah, tiga perkara ini nanti di akhirat wa usilama fisudud akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detail sekali, jangankan ulah manusia, ulah kita semua, sampai apa yang terbesit di dalam hati nanti di mahkamah agungnya Allah akan dibeberkan. Malu apa? Ya malu sekali. Sampai yang kita nggak ingat, padahal ada pernah kita bisikan hati 10 tahun yang lalu apa? Itu nanti dibeberkan secara detail. Apa? Dari zaman oleh Allah. Ayat yang terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, Rabb kita semua, Rabb kalian, yawma idzin la khabir. Pada hari itu la khabir, sungguh akan maha mengetahui. Di sini pakai lafaz
la khabir bukan la alim. Kenapa? Kalau alim itu tahu, maha tahu. Tapi kalau la khabir ini maha tahu secara spesialis. Ada dokter umum, ada dokter Spesialis. kalau khabir ini maha tahunya Allah secara detail, spesialis. Makanya bahasa Arabnya spesialis itu khabir. Ada orang bisa servis TV, ada orang yang memang apa? Ahli servis TV. Kalau orang yang bisa servis TV ya bisa bongkar jadi tapi nggak bisa masang, itu bisa servis. Tapi kalau yang ahli ya sampai ganti komponen, ngambil komponen bisa. Ini kalau tipis. Ada orang bisa bikin bakso, ada orang ahli bikin bakso. Biar semua pernah ada bakso yang televisi. Nah kalau khabir ini maha tahunya Allah secara detail. Sebelumnya dikatakan bersihkan hati saja nanti akan dibuka oleh Allah. Apalagi apa-apa yang kita tidak ingat, tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala apa? Sifat la khabir, maha mengetahui secara detail. Adapun penjelasan tafsirannya itu masalah nahwu sorofnya saja. Secara detail apa? Secara detail untuk menghukum daripada membalas daripada apa yang pernah dibuat orang kafir ataupun orang-orang yang maksiat, orang yang ingkar kepada Allah. Maka dalam hukum di mana saja Pak, itu lebih baik meringankan hukum tidak sesuai tindakan ketimbang melebihkan hukum dibandingkan kejahatan yang ia lakukan. Makanya seumpama pembunuh ini, kalau seumpama di Indonesia pembunuh dihukum 10 tahun atau 15 tahun penjara. Itu kalau hukumnya 16 tahun ini malah nggak boleh. Tapi kalau hukumnya malah dikurang ini malah boleh. Kenapa? Karena resiko mengurangi hukuman di dunia nggak masalah. Tapi kalau melebihkan hukuman di dunia ini malah yang bermasalah. Allah juga punya aturan apa? Allah tidak melebihkan hukuman nanti di akhirat bagi orang pendosa. Tapi Allah punya aturan akan melebihkan pahala bagi siapa yang mau beramal. Ini maha rohimnya Allah. Kalau di dunia maha pengasih ataupun penyayangnya pengadilan. Jadi kalau maling kurma 1, nanti di akhirat juga maling kurma 1, nggak mungkin hukumannya maling kurma 1,5. Ini maha adilnya Allah. Tapi ketika orang sedekah kurma 1, nanti di akhiratnya Allah bisa dihitung sedekah kurma 2, kurma 3, kurma 4, kurma 5, kurma 6, apa? Itu wujud daripada kasih sayang Allah. Ini bisa dipahami. Ini jenuh loh Pak ini. Kalau belajar harus jauh-jauh loh. Harus paham Pak. Paham nggak ini? Nah, kalau paham kesimpulannya. Yang pertama, Allah ini berbicara pada masa di mana orang-orang bisa menyaksikan langsung apa yang dijadikan perumpamaan ataupun sumpah. Kalau orang dulu takutnya dengan kuda perang, kuda yang larinya kencang, bunyi sampai mematikan api. Dan kalau sekarang ada kuda lari seperti itu, enggak takut. Orang sekarang takut dengan apa? Pesawat. Tandanya apa? Allah ini memberikan sumpah ini sesuai dengan bahasa atau keadaan pada zaman dahulu. Kalau sekarang cuma ada kuda, lebih mandian pistolnya Pak Polisi, kuda lari. Tapi kalau di ada pesawat, satu pesawat jajarnya lewat di Sinjai, suaranya sudah berapa kecepatan. Maka Allah pakai bahasa dengan sesuai apa yang sesuai bisa dipahami pada waktu itu. Ini juga mengajarkan kepada kita kalau dakwah pakai bahasa apa yang mudah dimengerti oleh orang di depan kita. Kalau di depan kita orang berpendidikan, yang ngomongnya kita minimal, yang kira-kira agak logika. Karena orang berpendidikan itu kalau aneh ada akibat pasti ada sebab. Itu yang harus seperti kok bisa seperti ini Ustaz. Kok bisa seperti itu harus kita tahu sebagai orang yang dakwah. Kalau nggak tahu ya sudah bilang saja tidak. Tapi kalau sama masyarakat, ya jangan yang tinggi-tinggi bahasanya.
adalah ini masyarakat mana? Apa? Masyarakat tahunya apa? Amal ini dapat pahala ini karena amal ini. Sudah, nggak usah tanya alasannya. Nah, tapi orang berilmu, orang ngaji, tahu alasannya, tahu juga keuntungan. Saya sampaikan tadi, kenapa kok najis mughalladzah dibasuh 7 kali? Satunya pakai tanah dulu. Ya kalau kita bahasanya biasa saja, ya itu sudah dari Rasulullah. Ya. Tapi kalau orang intelektual nggak mau, harus ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya itu untuk memberatkan umatnya supaya tidak mudah bergaul ataupun memelihara anjing. Tahu ternyata mensucikannya itu berat, makanya jangan bergaul ataupun sering-sering megang atau memelihara anjing. Itu logikanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW salah satu hadis mengatakan bahwa makanan bekas anjing ini dimakan manusia atau tidak dimakan manusia, tapi di dekat manusia ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit yang karena air liurnya itu Pak, anjing itu nggak makan saja air liurnya netes, apalagi bekas makanan itu justru pusatnya semua. Nah, sedangkan anjing apa-apa dimakan, dagingnya dimakan, apa-apa dimakan. Dan kalau orang yang intelek ya, orang pendidikan dia juga ya, logis. Tapi kalau orang mau ya bilang saja ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah. Kalau kita mau tanya sebab akibatnya ya ada, cuma dari Rasulullah semua kita taati saja insya Allah. Apalagi kalau kita beramal nggak usah tanya-tanya Pak, masuk surganya gitu ya. Kalau orang berpendidikan ya nggak mau ya, harus ada akibat, ada sebab, mungkin. Nah, bagi Allah ketika itu memberikan. Yang kedua, lagi dan lagi disindir tentang masalah harta. Kita sama-sama belajar Pak, bukan berarti yang ngomong juga lebih praktek enggak. Soal ilmu ya bisa jadi saya tahu, tapi itu praktek susah. Apalagi kalau sesuatu itu sudah masuk hati. Makanya prinsip orang-orang yang ahli zikir mengatakan apa? Dunia boleh ditahan, tapi jangan dunia boleh dijinjing, tapi jangan ditaruh di atas kepala. Dunia boleh dimiliki, tapi jangan dijinjing. Karena kalau dicintai berat sekali mengeluarkannya, tapi kalau cuma dimiliki mudah melepas. Terus yang ketiga, semuanya tadipan atau peringatan Allah SWT kepada orang kafir. Jadi tadi kalau tidak tauhid tentang hari kiamat, maka ini jadi satu rukun iman kita terhadap hari kiamat. Kita yakin namanya gambaran Pak. Gambaran itu mewakili tapi tidak menggantikan dari yang asli dari apa yang digambar. Saya tanya Pak, ada orang ahli gambar gajah Pak, mirip sekali. Tapi sampai demok gajah sama demok gambar gajah sama enggak? Ya. Ya kalau gambar dia itu kan 2 dimensi semua. Oke, sekarang patung gajah dengan gajah asli sama nggak kira-kira? Padahal sama-sama persis, besarnya sama. Tapi ketika dipegang sama tidak? Tidak. Kita nggak pegang aja nggak sama. Apa? Gajah bisa bersuara, patung gajah nggak bisa bersuara tapi hidup ininya. Maka itu namanya gambaran. Allah berikan gambaran. Pak, bapak sama mama itu kenapa sih kok gitu? Kita bahasanya gimana Pak? Anak kecil tanya gitu. Ataupun ada anak SD, Pak, kalau suami istri di kamar ngapain itu enak tuh ngapain itu Pak? Kita bahasa gimana? Bahasakan sesuai dengan apa yang dipahami. Oh, anak ini suka main game. Pokoknya itu seperti main game menang. Anak suka dengan makan permen. Pokoknya itu kayak makan permen. Mana bang? Oh, karena dia pernah ngalami. Jangan dibahasakan ini juga ini embrio, zigot, waduh, bunga apa itu artinya? Kita aja belum paham. Saya terus terang pusing sebelumnya, tapi nggak tahu kalau